George Stinney, si kecil yang terbunuh atas apa yang bukan ia lakukan. Pada 23 Maret 1944, mayat Betty June Binnicker dan Mary Emma Thames ditemukan di sebuah parit dengan kondisi tewas secara mengenaskan. Dua gadis kulit putih tersebut ditemukan dibunuh secara brutal, dipukuli kepalanya dengan paku rel kereta api dan dibuang ke selokan yang tergenang air. Jauh di Jim Crow South yang berada di selatan Amerika Serikat, polisi datang untuk menangkap George Stinney Jr. yang berusia 14 tahun. Orang tuanya tidak ada di rumah. Adik perempuannya bersembunyi di kandang ayam keluarga di belakang rumah di Alcolu, sebuah kota penggilingan terpisah di Carolina Selatan. Sementara petugas memborgol George dan kakak laki-lakinya Johnny dan membawa mereka pergi. George Junior Stinney kemudian ditangkap karena dicurigai telah membunuh gadis-gadis itu bersama kakaknya Johnny. Beberapa orang mengatakan Stinney terlihat sangat ketakutan sehingga ia terpaksa untuk mengatakan seperti apa yang diinginkan polisi, meskipun tidak ada bukti yang mengarahkannya kepada tindak kejahatan tersebut. Johnny dibebaskan, namun Stinney ditahan dan tidak diizinkan untuk menemui orang tuanya. Pada saat masa persidangan, George tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan pengacaranya maupun didampingi oleh orang tuanya. George yang malang pun mendekam di tahanan untuk beberapa waktu. Selama ditahan dalam kurun waktu 81 hari, George hanya seorang diri di sana sambil menjalani persidangannya tanpa dampingan khusus dari pengacara maupun orang tuanya. Anak malang itu diinterogasi sendirian tanpa ada pengawalan sama sekali. Pada saat pengadilan George Junior Stinney, pengadilan Stinney dipenuhi dengan juri kulit putih. Lebih dari 1.000 orang memadati ruang sidang, tetapi tidak ada satu orang kulit hitam pun yang diizinkan memasukinya. Polisi yang menangkapnya mengatakan, "Saya menangkap Stinney dan kemudian mengakui aksi pembunuhannya." Setelah penangkapan itu, ayah Stinney kemudian dipecat dari pekerjaannya di penggergajian lokal. Keluarga Stinney kemudian juga harus segera mengosongkan perumahan yang disediakan oleh majikan Stinney. Selain kesaksian ketiga perwira polisi, di persidangan jaksa memanggil 3 saksi, Pendeta Francis Batson yang menemukan mayat kedua gadis dan 2 dokter yang melakukan pemeriksaan postmortem. Pengakuan yang bertentangan dengan laporan awal sempat ditawarkan oleh jaksa penuntut. Namun setelah juri menghabiskan waktu 10 menit untuk berunding, kemudian tetap menyatakan bahwa Stinney yang dihukum mati dengan dikursi listrikan. Tidak ada transkrip persidangan, tidak ada banding yang diajukan pada persidangan tersebut. Pada saat eksekusi George Junior Stinney, Stinney dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Sentral di Columbia pada 16 Juni 1944 pukul 19.30 waktu setempat. Stinney dinyatakan meninggal dalam waktu 4 menit dari serangan listrik pertama. Laporan surat kabar lokal mengatakan para penjaga kesulitan untuk mengikat anak kecil itu ke kursi listrik. Dikarenakan kursi listrik biasa digunakan merupakan tempat yang diduduki dan dibuat untuk ukuran orang dewasa. Sampai-sampai bangku listrik itu akhirnya diberi tambalan buku telepon yang cukup tebal agar George kecil bisa duduk. Beberapa saat kemudian, gelombang listrik pertama sebesar 2400 volt meledak ke tubuh kecil George sesaat sebelumnya helm yang dipasangkan ke kepalanya terjatuh karena berukuran terlalu besar dan terlihat oleh para saksi. Air mata George berlinang dengan deras sesaat sebelum dilarikan listrik. Lalu kemudian gelombang listrik kedua dialirkan ke tubuh George sampai akhirnya dinyatakan meninggal pada 16 Juni 1944. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya 70 tahun setelah George yang malang itu dihukum secara paksa. Pengadilan memutuskan bahwa George tidak bersalah. Pendukung hak-hak sipil dan keluarganya Stinney menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba membuka kembali kasus tersebut dengan alasan pengakuannya dipaksakan. Sebelum Hakim Carmen Mullins mengosongkan putusan pada Rabu, rasanya seperti awan yang baru saja pindah, kata adik perempuan Stinney, Catherine Robinson, 80 tahun, pensiunan guru sekolah dari New Jersey.
Ketika kami dapat berita itu, kami sedang duduk dengan teman-teman. Saya mengangkat tangan dan berkata, "Terima kasih Yesus. Seseorang harus mendengarkan. Itulah yang kami inginkan selama bertahun-tahun ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa nantikan dan saksikan video berikutnya."